Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya ya teman-teman, dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin menunaikan janji kepada teman-teman, bercerita sedikit, sharing sedikit terkait dengan bagaimana saya dan suami akhirnya setelah 12 tahun jadi kontraktor menemukan rumah yang alhamdulillah qadarullah, semuanya atas pertolongan Allah. Akhirnya kami bisa membeli rumah cash, sekalipun pada akhirnya kami minta tempo ya sama pemilik rumahnya. Dari mana ya saya harus bercerita? Ceritanya cukup panjang sebetulnya ya, tapi akan saya coba dipersingkat begitu ya. Tentu saja berawal dari sebuah cita-cita ya. Saya dengan suami yang 8 tahun kami ngontrak di salah satu perumahan di Bilangan Bogor Utara. Selama 8 tahun itu kami cukup betah sebetulnya di perumahan tersebut, karena tetangga-tetangga kami sudah rasa saudara ya, sekalipun nggak ada saudara sebenarnya di sana. Tapi setelah 8 tahun di sana, kami memutuskan untuk mencari kontrakan di sekitar sekolah anak-anak kami, karena yang sekolah di sekolah tersebut ya udah lebih dari satu anak gitu. Jadi untuk memudahkan anak-anak berangkat ke sekolah supaya nggak terlalu jauh, lumayan sekolahnya di daerah Bogor Barat, rumah kami waktu itu di Bogor Utara. Jadi ya lumayan habis waktu ya kalau misalnya pakai jemputan dan sebagainya. Akhirnya kami cari kontrakan di daerah Bogor Barat yang dekat lokasinya dengan lokasi sekolah. Nah, di situ kami ngontrak sekitar 4 tahun ya, dari 2013, dan kami pindah ke rumah yang baru itu 2018. Nah, sebenarnya hunting cari rumah itu sudah dilakukan sejak 2017. Jadi 2017 itu ada pemikiran kita memang kayaknya harus cari rumah gitu ya. Keberanian itu muncul karena memang ada pihak yang mau meminjamkan uang ya kepada kami. Makanya kami berani cari rumah. Alasan yang kedua, saya lupa ya persis tahunnya kapan, tapi setelah kami alhamdulillah diberikan kesempatan ya oleh Allah, masih ngontrak, anak-anak masih kecil, lalu kemudian suami dapat tiket untuk bisa melaksanakan ibadah haji di tahun 2009. Saya juga waktu itu ikut ya, dengan berjuang begitu ya untuk bisa mendapatkan satu tiket, yang satu free, yang satunya lagi bayar, mencangkan ikat pinggang dan lain sebagainya. Nah, di 2009 itu kami jamaah haji yang cukup nekat ya, karena berangkat rumah masih ngontrak, anak-anak masih kecil gitu ya. Lalu kemudian ya nggak kayak umumnya lah gitu ya, jamaah haji yang lain kan banyakannya itu berangkat ya saat sudah mapan, sementara kami tidak ya. Tapi karena memang ini adalah panggilan dari Allah, kami kemudian ya alhamdulillah wa syukurillah berangkat. Di sanalah kemudian kami menumpahkan segala hajat begitu ya, termasuk juga ya siapalah yang tidak ingin ya ketika berumah tangga lalu kemudian melahirkan generasi ya, ingin tentu saja memiliki rumah yang bisa menopang ya ibadah lah gitu ya. Jadi tujuannya memang ingin rumah yang betul-betul bisa membuat ibadah menjadi lebih nyaman ya, kehidupan rumah tangga juga menjadi lebih indah begitu. Di sana kami banyak berdoa, di tempat-tempat mustajab kami minta sama Allah gitu ya, sekalipun ya kami sendiri tidak tahu bagaimana caranya gitu ya. Rasanya kemungkinan itu sangat jauh sekali. Nah, akan tetapi kami sangat yakin bahwa bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin gitu ya.
sehingga memang akhirnya kami memberanikan diri untuk berdoa dan berdoa, meminta dan meminta. Nah, hingga kemudian memang punya rumah jadi salah satu ya wishlist ya, jadi salah satu harapan yang kami tuliskan menjadi satu mimpi dan cita-cita yang kami ingin raih. Meskipun kami nggak bisa ngeyel karena kami nggak punya tabungan, kami nggak punya cukup harta. Oh ya, terkait dengan cerita bagaimana bisa berhaji, saya juga pernah share juga di Facebook ya, dan mendapatkan banyak respon. Bahkan di beberapa grup yang saya kelola, saya pernah nge-share juga ya, karena itu adalah salah satu yang goals ya, berhaji di saat muda adalah salah satu goals kami sebelum punya apa-apa. Jadi memang haji dulu, rumah dan lain sebagainya itu nomor kesekian gitu. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, jadi singkat cerita dari situ kemudian setelah hajilah kami berani untuk mengumpulkan dana ya. Itu juga kalau nggak salah kita minjem ya untuk bisa beli tanah. Dulu harga tanah masih sangat murah, kita maksain gitu ya untuk beli di daerah Bogor Barat ya. Makanya begitu anak-anak sekolah di sini, oh deket sama tanah yang kita punya, walaupun agak di pinggiran ya, perbatasan ya antara kota dengan kabupaten, pinggir kali gitu ya, tapi ya kita beli aja gitu ya tanahnya, dan nggak besar juga, sekitar 130 meter persegi ya. Jadi memang kita punya tabungan tanah, dan itu dibeli dengan harga yang cukup murah saat itu. Berbekal hal yang kedua ini nih ya, jadi kita ada tanah, dan memang tanah ini dicita-citakan banget kita bisa bangun gitu ya untuk rumah segimanapun lah gitu ya rumahnya, yang penting bisa ada tempat buat bernaung kita dan kita nggak ngontrak lagi. Nah, lalu kemudian singkat cerita ngobrol sama ayah saya ya di Bandung. Bapak saya bilang, kalau bisa sih kalian dengan estimasi ya, nanti ada dana gitu ya untuk bangun rumah, ini coba cari rumah aja gitu yang udah jadi, sehingga nggak usah bangun rumah sekarang mahal gitu ya. Emang bener juga sih gitu. Nah, terus kita muter cari rumah dengan harga sekian gitu ya, ternyata nggak dapet gitu. Rumah di mana-mana mahal sekarang ya gitu ya. Tapi kemudian ya kita nggak berhenti juga, ada informasi rumah yang mau dijual, kita datengin gitu ya. Duitnya sih belum ada gitu. Itu baru mau akan yang meminjamkan gitu. Jadi memang ada orang-orang baik ya yang sebenarnya kalau ya kita tinggal minta saja sama Allah dipertemukan gitu ya. Karena kita nggak mau punya rumah pun dengan akad ribawi kan gitu ya. Ketika kita punya keyakinan yang tinggi, insya Allah Allah tuh pasti akan kasih jalan, kita bisa mendapatkan salah satunya kan pinjaman. Jadi singkat cerita, ada teman yang kemudian menginformasikan bahwa ada rumah yang mau dijual gitu. Kayaknya ada rumah deh yang mau dijual gitu ya di daerah sini, gak jauh dari kontrakan saya yang dekat sekolah anak-anak saya gitu. Lalu kemudian kita datang, dan pas ngelihat rumahnya tuh, wah rumahnya gede banget, pasti mahal gitu ya. Halamannya luas, rumah tua sih, udah banyak kerusakan lah di sana sini. Waktu itu ya kita tanya baik-baik gitu ya. Saya sempet salah masuk rumah juga gitu ya, ke sebelahnya, terus dikasih tahu, oh bukan rumah yang ini gitu, yang Eyang ya, yang sekarang jadi tetangga saya yang ngasih tahu. Dan beliau begitu terkesan gitu waktu saya dan suami nyasar ke rumah beliau. Saya pikir rumah beliau yang mau dijual, terus beliau kasih tahu bukan, rumah sebelah katanya, coba aja. Nah, akhirnya kita ngetok ke rumah sebelah yang sekarang jadi rumah saya ini. Terus ya ketemu sama pemiliknya. Alhamdulillah pemiliknya baik banget ya, persilahkan kami masuk, ngeliat-liat gitu. Oh ternyata bener nih rumahnya udah ya, ini harus direnovasi gitu ini rumahnya gitu. Saya dalam hati cuma bilang, ya Allah kalau misalnya memang ini rumah rezeki untuk kami, mudahkan gitu. Deg-degan waktu
waktu saya sama suami nanya harga gitu, Bapak ini mau dijual berapa gitu, kemudian beliau menyebutkan angka. Dalam benak saya bilang ini angkanya kok nggak jauh beda dengan rumah yang pernah kita kita cek begitu ya, kita survei yang ukurannya kecil banget gitu. Jadi rumah ini tuh ukuran total dengan tanah itu sekitar 300 mungkin ya, bangunannya aja 200, tanah depan, tanah belakang yang belakang rumah gitu ya, itu luas gitu. Alhamdulillah, ternyata kok selisihnya cuma sedikit gitu. Di situ tuh saya udah mikir gitu ya, waduh ini ya hitungannya murah lah gitu, hitung beli tanah sebenarnya gitu, karena memang bangunannya udah banyak yang bobrok banget. Nah lalu kemudian singkat cerita kami pulang kan ya, cuma iya Pak kita pikirin dulu, masih bisa nego kan Pak gitu ya, ya layaknya inilah ya, agak belaga jadi calon pembeli beneran gitu, padahal mikir juga gitu uangnya nggak ada, ini gimana gitu. Pas pulang entah bagaimana saya kemudian bilang sama suami, ayah bismillahin deh yuk gitu ya, kita ikhtiar gitu, siapa tahu ini memang jalan Allah tuh membukakan jalannya gitu ya, Allah tidak akan meninggalkan kita, bismillahin aja gitu. Lalu kemudian kita hitung di tabungan waktu itu cuma ada 15 juta ya, tapi ya bismillah, mudah-mudahan tanah laku gitu, dan harga tanah kan semakin naik ya, kalaupun dijual kita punya estimasi berapa sih kisaran harga tanah di situ gitu kan sekarang, dan seterusnya lah, sampai kemudian akhirnya ya udah gimana kalau kita nego pembayaran gitu ya, nggak cash keras, karena kalau cash keras ya agak berat juga gitu kan. Gimana kalau kemudian kita nego pembayaran, ya kita cari dulu utangan gitu kan, ya berani ngutang karena kita juga memperhitungkan insya Allah gitu ya untuk membayar, mudah-mudahan bisa dalam waktu yang cepat gitu, termasuk juga jual tanah. Nah kemudian akhirnya kita datang lagi nego gitu ya, dan masya Allah tabarakallah ya, saat itu memang kondisinya menjelang Ramadan ya, Allah lembutkan ya hati pemilik rumah, lalu beliau menyampaikan, Pak ini rumah warisan yang harus kami segera bagi, sehingga boleh nggak gitu ya, tempo pembayaran itu hanya 3 bulan, hak waris yang harus dibagi dari penjualan rumah itu kepada 3 anak laki-laki, jadi memang bagiannya sama rata gitu ya. Bulan pertama untuk adik saya yang sakit, bulan kedua untuk adik saya yang satunya gitu ya, bulan ketiga untuk saya gitu, kata yang menempati rumah ini. Kami bilang kami cuma punya uang segini dulu Pak gitu, 15 juta, coba bayangkan ya, jadi nge-DP-in rumah segini gede hanya dengan angka 15 juta saja. Entahlah apa yang ada di pikiran kami saat itu, tapi kami hanya yakin bahwa Allah pasti akan menolong kami, Allah tidak akan membiarkan kami, sehingga kemudian akhirnya kami menyepakati hal itu dan terjadilah akad. Nah saat itu memang kami belum mengeluarkan sepeser pun. Kami pulang, lalu kemudian kami menyampaikan bahwa insya Allah Pak besok kami akan datang lagi, jika Bapak berkenan kami akan DP, tapi nggak banyak Pak, boleh nggak gitu ya. Oh nggak apa-apa, ya Allah gitu ya. Ini berasa banget kemudahan itu pintu itu dilebarin gitu ya sama Allah, walaupun kami terhanyak-hanyak gitu loh ya. Kok Bapak ini kok percaya banget sih gitu ya, padahal sebenarnya kami tetanggaan gitu ya, beda RT doang, satu RW, tapi karena posisi rumah yang dibeli itu adalah di Kafling, saya sebelumnya itu di komplek, jadi tidak pernah berinteraksi ke daerah sini, nama jalannya juga beda gitu kan, belakang-belakangan lah gitu. Lalu kemudian akhirnya ya sudah bismillah gitu ya, pulang kita munajat sama Allah, ya Allah jika Engkau ridhoi maka perkenankan kami bisa memiliki rumah ini dengan bantuanmu gitu ya, semata-mata karena pertolonganmu, karena kami la haula wala quwata illa billah, kami tidak punya daya dan tidak punya upaya apapun
kecuali engkau yang memiliki kekuatan gitu ya. Akhirnya singkat cerita terjadilah akad di tanggal 1 Ramadan ya. Saat itu bulan Juni apa Juli 2017 saat itu. Masih ada sih ya dokumennya, tapi saya nggak hafal tepatnya. Itu di bulan Ramadan tuh dibuat akad, lalu kemudian beliau menyampaikan, kami minta waktu ya Pak untuk beres-beres, pindahan. Saya bilang nggak apa-apa Pak, nggak usah cepet-cepet gitu. Toh uang yang masuk juga baru segini gitu kan. Sepakati bulan berikutnya kami harus keluar uang sekian gitu kan. Sampai akhirnya di 3 bulan berikutnya bisa pelunasan. Selesai pelunasan, dan itu memang banyak banget ya orang-orang yang Masya Allah ya begitu baik gitu mempercayakan hartanya untuk kami pinjam terlebih dahulu. Ada beberapa orang yang kemudian memberikan kelonggaran untuk pelunasannya dalam jangka waktu yang cukup panjang, ada yang cukup pendek gitu ya. Nah, ya kemudian ya alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah ya, akhirnya singkat cerita ya, setelah pelunasan serah terima kunci, lalu kemudian yang punya rumah menyerahkan sertifikat karena rumahnya atas sama ibundanya yang sudah wafat, surat kematian segala macam, hanya memang untuk pengurusan balik nama dan sebagainya itu kita yang mengurus. Karena memang harga rumahnya sangat murah sekali untuk ukuran hari ini ya. Ya semuanya memang semata-mata karena pertolongan Allah, dan karena memang Allah mengizinkan ya kami untuk bisa memiliki rumah. Ya saya kalau ingat momen itu cukup merinding lah gitu ya. Karena sebetulnya bukan impian yang utama, dan kita juga nggak terlalu ngoyo gitu ya untuk bisa punya rumah. Bagi saya pribadi, memiliki harta atau dipercaya oleh Allah untuk memiliki amanah harta itu suatu hal yang cukup berat gitu teman-teman. Tapi ketika Allah mengizinkan ya kita tidak menolak. Justru disitulah kemudian ujian lah untuk kita amanah dengan apa yang Allah berikan ini. Setelah proses jual beli itu terjadi, kita nggak langsung pindah ya, dan kami pun memberikan kelonggaran waktu lah untuk pemilik rumah ini menyelesaikan ya ya semua yang memang harus diselesaikannya, beres-beres, pindahan dan segala macam. Karena memang kondisi rumah yang cukup tua, ini rumah dibangun sejak tahun 70-an, coba bayangkan ya. Makanya memang kondisinya sampai hari ini rumahnya banyak kerusakan di sana sini ya. Dan kita renovasi sekitar 75-80% ya. Itu pun nekat banget. Jadi renovasinya tuh nekat banget gitu ya. Sangat nekat. Saya sempat berantem sama suami saya karena suami saya kekeh pengen segera renovasi. Saya waktu itu sih simple aja gitu ya, cuma pengen ya dicat ulang aja gitu, yang bocor-bocornya ditambalin, udah deh gitu ya, nggak usah dimacem-macemin dulu gitu. Tapi suami saya punya pertimbangan yang lain. Waktu itu dibantu sama kakak saya sendiri untuk ngebantuin beres-beresin rumahnya, karena rumahnya pengap ya. Awalnya tuh karena 5 kamar, banyak ruangan yang nutup sana sini gitu ya. Suami saya bilang, Mi nanti susah lagi Mi, udah bismillah aja deh, ada teman ayah nih katanya, yang dalam waktu 1 hari itu, begitu suami saya bilang ini kayaknya butuh sekian gitu ya, ntar deh katanya. Saya waktu itu marah, asli marah gitu, maksudnya saya nggak setuju gitu. Tapi kemudian beliau meyakinkan, insya Allah memang ada uangnya gitu ya, insya Allah ada gitu ya. Yakin banget sih gitu ya. Ya ternyata ada, beneran gitu, ada. Makanya saya kalau menceritakan hal ini tuh
sering nggak percaya gitu. Begitu baiknya Allah, dan memang kita harus yakin Allah tuh maha baik. Sampai kemudian ya saat itu suami memutuskan untuk renovasi, saat itu juga ada dana orang yang mempercayakan gitu ya, pakai dulu aja Kang gitu ya. Saya sampai shock, nggak percaya gitu, suami saya pegang cash, ini buat renovasi ya gitu. Dan kalau misalnya teman-teman tahu ya bagaimana kisah berikutnya itu, ya kita babak belur gitu. Sebagaimana kita tahu gitu, kalau udah renovasi satu kali ya itu akan ngerembet gitu, dan itu saya alami gitu. Habis renovasi ini uangnya habis, ternyata ketahuan ini harus diginiin gitu ya, ternyata ngerembet ke hal-hal yang lain gitu. Tapi itu semua kita jalani. Episode renovasi rumah ini episode yang berdarah-darah, berderai air mata ya. Tapi memang kita tetap harus fokus di di prioritas aktivitas kita. Jadi ya nggak ngabisin energi juga gitu ya, nggak ngabisin pikiran juga sih. Semua dijalani lah, aktivitas utama dijalani. Bahkan saya mendapatkan banyak kemudahan karena saya berusaha untuk saya pengen Allah nolong saya gitu. Makanya apa yang bisa saya lakukan supaya Allah menolong saya, ya saya harus menolong agama Allah. Tansurullah yang surkum yusabit aqdamakum. Saya sangat yakin dengan ayat itu. Dan waktu itu ya hari demi hari itu saya habiskan dengan munajat kepada Allah, karena bukan hal yang mudah gitu ya. Ternyata punya rumah itu juga kita sekaligus membawa segudang masalah gitu. Rumah yang memang tadi butuh diperbaiki lah gitu, butuh dana, butuh bayar tukang dan sebagainya. Uang nggak ada, tapi saya yakin di situ ada Allah yang akan membukakan pintu-pintu rizkinya untuk kami. Ya, apa yang bisa kami lakukan saat itu kami lakukan. Mungkin teman-teman ada yang pernah ya, saya jualan bakso aci, saya jualan apalagi ya itu, celemek, saya jualan buku, saya jualan apa aja saya jual gitu ya. Tidak ada mungkin yang ya, karena saya juga nggak cerita ya, tidak ada yang tahu bahwa di balik itu ada tangisan demi tangisan gitu ya. Karena memang ya saya harus kasih makan tukang, saya harus saya dengan suami harus komitmen gitu dengan pilihan-pilihan ini. Alhamdulillah semua terlalui. Di situ kemudian saya sadar betul saya melakukan semuanya memang lillahi ta'ala. Jadi jualan itu ini jadi nyambung ke jualan yang sering saya tawarkan mungkin di medsos ya teman-teman. Saya jualan ya bukan semata-mata karena memang di situ cari uang untuk kepentingan saya pribadi begitu ya, tapi jualan itu memang karena ada sesuatu yang sedang dan harus kami tunaikan gitu. Hanya memang masya Allah tabarakallah, ketika kemudian saya menempuh mengambil ya pilihan untuk berjualan, Allah di situ tahu saya sedang punya kebutuhan. Ya alhamdulillah teman-teman banyak yang order ya ke saya. Saya ucapkan juga terima kasih ya yang udah order buku-buku dari Rumah Baca Fakih. Dari hasil jualan itu ruangan ini bisa dibikin, ini tadinya garasi, ruangan yang hari ini saya pakai buat tag video ini yang jadi perpustakaan. Saya bisa bikin rak ya di belakang saya, itu juga dari hasil jualan. Ini ngabisin dana sekitar 9 juta ya teman-teman. Jadi bangunannya udah ada, pintunya semula tuh belum ada. Jadi order pintu, saya nanya sama kakak saya pengen punya perpustakaan, Kak. Itu yang garasi udah deh dibikin perpustakaan aja gitu ya. Berapaan gitu. Ini kan belum pakai tehel ya sebelumnya. Sekarang udah pakai granit. Terus kakak saya bilang dihitungin gitu, 9 juta deh katanya. Nah
waktu itu ada promo buku apa gitu ya, saya lupa ya. Saya bilang, Bismillah DA, ini lagi ada promo, minta doanya ya gitu, biar banyak yang beli, saya bilang gitu, nanti keuntungannya dipakai buat bikin rumah baca. Akhirnya alhamdulillah Allah kabulkan ya, saya dapat komisi senilai persis gitu ya kebutuhan untuk bikin rumah baca ini. Dan ya alhamdulillah akhirnya bisa punya rumah baca, buku-bukunya bisa ada di satu ruangan khusus, ruang perpustakaan di rumah yang kami beri nama Rumah Baca Fakih. Nah, jadi teman-teman, seperti itu kisah kami bisa punya rumah, semua karena pertolongan Allah. Saya tidak akan merinci ya nominal dan lain sebagainya, tapi intinya adalah insya Allah ketika kita punya keyakinan pada Allah, akan kemurahan Allah, akan terkabulnya doa-doa, Allah akan mengabulkan setiap permintaan kita. Ketika pun belum Allah mengabulkannya, jangan khawatir, itu bukan karena doa-doa kita tidak dikabulkan ya, boleh jadi karena ditangguhkan, boleh jadi Allah akan memberikannya pada waktu yang tepat. Jadi untuk teman-teman yang belum punya rumah, bersabarlah, terus berdoa, berusaha terus ya, dan semoga Allah pertemukan dengan orang yang tepat. Karena punya rumah, apalagi kita punya rumah pengennya tanpa riba begitu ya, dan kita bertahan untuk tetap berada di dalam koridor yang ditetapkan oleh Allah, di dalam koridor syariat, Allah pasti akan menolong kita, Allah pasti akan memberikan jalan kepada kita semua. Boleh nggak sih kita ngutang? Ya kembali lagi kepada hukumnya gitu ya, hukum berhutang kan boleh gitu kan ya, asalkan kita paham rambu-rambu syariat terkait dengan utang piutang. Kalau berhutang kita harus amanah untuk bisa menunaikan janji pembayaran ya, yang sampai ngutang tapi janji pembayaran kita abaikan, berarti kita di situ sudah melanggar syariat Allah. Jadi tunaikan kewajibannya, lalu kemudian adab-adabnya dalam melaksanakan utang piutang juga kita lakukan. Kalau misalnya kita belum bisa bayar, kita harus memberitahu. Kalau ada keterlambatan, kita juga sampaikan begitu ya. Nah, dan kita harus yakin bahwa ada orang-orang yang memberikan kepercayaan pada kita tuh insya Allah ada. Kita pasti ketemu jodohnya gitu. Terus saja meminta, bermunajat kepada Allah, semoga Allah mudahkan segala sesuatunya, dan semoga amanah yang diberikan oleh Allah berupa rumah ya, kepada kita semua ini bisa menjadi jalan menambah ketaatan kita kepada Allah. Jadi mintalah rumah yang di dalamnya ada cahaya, mintalah rumah yang rumah itu menjadi surga bagi kita di dunia, dan mintalah rumah yang rumah itu bermanfaat untuk aktivitas dakwah, aktivitas perjuangan, dan aktivitas kebaikan-kebaikan yang lainnya. Demikian sharing dari saya, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah berkenan menyaksikan video saya ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.